Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadilah. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Linux, sistem operasi Linux. Di sini, untuk yang pertama yaitu tentang Linux distribution. Apa itu Linux distribution? Nah, tidak ada OS resmi yang disebut dengan Linux. Yang ada adalah distribusi Linux atau distro Linux. Semua distro Linux didasari dari kernel Linux. Jadi Linux itu adalah sebuah kernel. Nah, dari kernel tersebut banyak organisasi atau lembaga yang mengembangkan sistem operasi berbasis kernel Linux ini. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi Linux. Distribusi Linux ini merupakan bundling atau kumpulan dari beberapa aplikasi yang disatukan sehingga menjadi sebuah sistem operasi yang disebut dengan Linux distribution. Ada beberapa contoh Linux distribution. Yang pertama ada Kali Linux, Red Hat, CentOS, Fedora, OpenSUSE, dan Arch Linux. Kemudian kita lanjut. Untuk yang selanjutnya itu Shell adalah merupakan alat untuk komunikasi pengguna ke kernel. Jadi shell ini yang menjembatani antara user atau pengguna komputer dengan kernel atau dengan perangkat keras komputer. Jadi untuk komunikasinya dia menggunakan shell. Nah, shell ini dapat diimplementasikan sebagai CLI atau Command Line Interface atau GUI atau Graphical User Interface. Contoh shell umum berbasis CLI yaitu adalah SH, Bash, C-Shell, KSH atau defaultnya menggunakan Bash. Shell 2. Dasar sintak Bash adalah Command Option Argument. Kemudian shell tips and trick. Nah, di sini ada computation. Biasakan menggunakan tab completion untuk kecepatan dan menggunakan untuk meminimalisir kesalahan ketik. Kemudian history comment. Jika kita salah ketik comment pada Linux shell, kita tidak perlu mengetik ulang. Tinggal kita memanggil comment sebelumnya dengan tombol panah atas. Jadi kita tekan panah atas atau panah bawah untuk merecall dari history perintah yang sudah kita pernah ketikkan. Kemudian membaca perintah secara mundur. Dalam memecahkan masalah, perintah kita dapat membaca dari kanan ke kiri untuk meneliti karakter yang hilang atau duplikat jadi jauh lebih mudah. Kemudian clear screen, ketika kita sudah melakukan perintah-perintah yang banyak, agar lebih enak dalam konfigurasi dan lain-lain, kita biasanya menggunakan command clear untuk membersihkan layar. Kemudian ada help di Linux. Jika kita sudah terbiasa dengan shell di Linux, kita memungkinkan untuk eksplorasi lebih jauh lagi. Maka diperlukan bantuan untuk membaca dokumentasi agar dapat membantu memahami pesan kesalahan dan sebagainya. Jadi di Linux itu untuk menjalankan perintah, jika kita tidak paham atau tidak bisa menggunakan suatu perintah, kita bisa dibantu dengan yang namanya help. Jadi misalnya perintah perintah ini UFW misalnya. Nanti kalau kita misalnya nggak tahu cara menggunakannya, kita bisa menggunakan perintah man UFA atau UFA min help. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada file management. Dalam mengatur file, kita akan membutuhkan text editor, diantaranya Vim, gedit, nano, dan sebagainya. Untuk pemula biasanya lebih mudah menggunakan nano. Kalau Vim biasanya untuk pemula agak sulit. Jadi misalnya kita udah masuk dalam Vim, kita mau keluar dari aplikasi Vim itu saja, biasa kalau masih pemula itu agak ribet untuk mencarinya atau untuk keluarnya itu bingung. Nah, mungkin untuk pemula biasa menggunakan text editor nano. Nah, apa fungsinya text editor ini? Biasanya kita untuk mengedit
file-file konfigurasi atau juga bisa untuk menuliskan baris-baris perintah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.